Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas analisis operasional Hotel Ano dengan topik Key Performance Indicator pada sesi 12. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan definisi Key Performance Indicator disingkat KPI yang sama dengan indikator kinerja utama IKU dalam bahasa Indonesia. Indikator kinerja utama atau IKU adalah nilai terukur yang menunjukkan tingkat efektivitas hotel dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. Hotel menggunakan IKU pada berbagai tingkatan untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam mencapai target yang ditentukan. IKU pada tingkat tinggi berfokus pada kinerja hotel secara keseluruhan, sedangkan IKU pada tingkat yang lebih rendah dapat berfokus pada proses di departemen seperti sales and marketing, HRD, front office, dan lainnya. Kita lanjut dengan IKU di front office atau front office KPIs. IKU-nya adalah average room rate atau ARR atau ADR. Formulanya adalah ARR atau ADR sama dengan room revenue per number of room sold. Selanjutnya average room rate per guest atau AGR. Formulanya adalah average rate per guest sama dengan total room revenue per total number of guests. Bedroom occupancy rate atau occupancy rate. Formulanya adalah number of room sold per number of room available kali 100%. Revenue per available room atau RevPAR, formulanya adalah total room revenue per total room available for sales. Cost per occupied room atau CPOR, formulanya adalah total room departmental cost per number of room sold. Potential average rate single and double rate, formulanya adalah single room revenue at published rate per number of room sold as single. Selanjutnya room achievement factor atau rate potential percentage, formulanya adalah actual average rate per potential average rate, dan labor cost ratio, formulanya adalah room payroll and related expenses per room revenue kali 100%. Average room rate. Tarif kamar rata-rata menunjukkan tarif rata-rata yang dikenakan per kamar berbayar yang dihuni dan dihitung dengan membagi pendapatan kamar dengan jumlah kamar berbayar yang dihuni. Average rate per guest, tarif kamar rata-rata setiap tamu yang menginap di hotel. Tarif ini biasanya didasarkan pada setiap tamu di hotel termasuk anak-anak. Tingkat hunian kamar. Rasio operasional ini membandingkan jumlah kamar yang terjual dengan jumlah kamar yang tersedia. Manajer mengandalkan rasio ini dalam menentukan apakah jasa kamar atau room nights digunakan secara efisien dan memungkinkan untuk ekspansi. Pendapatan per kamar yang tersedia atau RevPAR. Rasio operasional ini membandingkan pendapatan kamar dengan jumlah kamar yang tersedia. Atau formula yang lain adalah RevPAR sama dengan ADR kali percentage room occupancy. Cost per occupied room atau CPOR. Rasio operasional ini membandingkan biaya departemen kamar dengan jumlah kamar yang terjual. Manajer mengandalkan rasio ini untuk menentukan jika biaya kamar yang terjadi sesuai dengan target yang ditentukan. Potential average rate single and double rate. Salah satu perhitungan utama front office atau manajemen pendapatan adalah menghitung statistik hotel. Potensi tingkat rata-rata memberikan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan jika semua kamar terjual pada tarif yang dipublikasikan atau rack rate. Room achievement factor. Faktor pencapaian kamar juga dikenal sebagai tingkat persentase potensial tarif kamar sebuah hotel, yang didefinisikan sebagai tingkat persentase rack rate yang diterima oleh hotel dengan menjual kamar yang tersedia. Rasio biaya tenaga kerja atau labor cost ratio menunjukkan seberapa efisien departemen ini dalam memanfaatkan tenaga kerjanya. Kita lanjut dengan IKU restoran atau restaurant KPI. Beberapa IKU restoran seperti di bawah ini: cash flow, cost of goods sold, labor cost percentage, revenue per available seat hour, table turnover, average table occupancy,
average check per guest, dan employee turnover. Kita bahas cash flow atau arus kas. Kas merupakan darah dari setiap bisnis, karenanya sangat penting untuk ditentukan sebagai IKU. Untuk bisnis restoran dalam menentukan IKU ini, pendekatan berikut diterapkan. Arus kas masuk sama dengan selisih kas akhir periode dengan awal kas periode. Cost of goods sold atau harga pokok makanan yang dijual. IKU ini lazim dinyatakan dalam persentase untuk memudahkan dalam pengendaliannya. Misalnya 40%. Artinya 40 harga pokok makanan, 100 penjualan. Pendekatan yang diterapkan untuk menentukan persentase HPM yang dijual adalah persentase HPM yang dijual sama dengan nilai persediaan awal plus pembelian minus nilai persediaan akhir plus minus penyesuaian per penjualan kali 100%. Labor cost percentage, persentase biaya gaji karyawan. IKU ini memberikan gambaran besaran biaya gaji dibandingkan penjualan restoran. Pendekatan dalam menentukan IKU ini adalah persentase biaya gaji karyawan sama dengan persentase biaya gaji karyawan per penjualan kali 100%. Revenue per available seat hour atau RevPAS. IKU ini mengungkapkan tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan penjualan untuk setiap kursi selama jam layanan yang diberikan oleh restoran, misalnya untuk layanan lunch atau dinner. Dengan formula RevPAS sama dengan penjualan per jumlah kursi kali jam layanan. Atau formula yang lain adalah RevPAS sama dengan seat utilization percentage kali average check. Table turnover rate atau tingkat perputaran meja. IKU ini menggambarkan jangka waktu yang digunakan tamu selama menikmati layanan restoran untuk lunch atau dinner pada suatu meja restoran. Pendekatan yang diterapkan adalah tingkat perputaran meja sama dengan jam layanan per jumlah meja yang digunakan oleh tamu. Average table occupancy atau rata meja yang digunakan. IKU ini menggambarkan secara rata jumlah meja yang digunakan oleh tamu restoran. Pendekatan dalam menentukan IKU ini adalah rata meja yang digunakan sama dengan jumlah meja yang digunakan per jumlah meja yang tersedia. Average check per guest atau rata rekening tamu restoran. IKU ini memberikan gambaran rata rekening tamu restoran. IKU ini dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui menu item yang paling menentukan dalam menghasilkan IKU ini. Formula yang diterapkan adalah rata penjualan setiap tamu sama dengan penjualan per jumlah tamu. Employee turnover atau tingkat perputaran karyawan. IKU ini menggambarkan berapa banyak karyawan restoran yang berhenti dari restoran untuk waktu tertentu. Kondisi ini mengarahkan pada peningkatan biaya dalam rekrutmen karyawan baru. Formula yang diterapkan adalah tingkat perputaran karyawan sama dengan jumlah karyawan yang berhenti per rata jumlah karyawan. Silakan dikaji latihan berikut untuk data hipotesis yang disajikan. Dengan demikian, Anda diminta untuk menentukan KPI berikut. Occupancy percentage, ADR atau ARR, RevPAR, loss atau length of stay, C4, labor cost ratio. Terima kasih dan selamat bekerja.